Misalnya, kita mulai dari kutipan yang pertama, bahwa sebagian besar para perintis awal gereja Masehi Advent hari ketujuh memiliki teologi yang non-trinitarian, kini telah menjadi bagian dari sejarah Advent yang diterima. Jadi merupakan mereka ngaku itu bagian dari sejarah Advent yang diterima. Mereka terima fakta itu. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Belakangan ini beredar beberapa video di internet yang mengatakan bahwa gereja Advent telah menyimpang dari ajaran para pionir karena menerima doktrin Tritunggal atau Trinitas. Video itu biasanya terdengar sangat meyakinkan karena mereka mengutip tulisan dari para pionir gereja Advent seperti James White, Joseph Bates, dan Uriah Smith. Lalu mereka menyimpulkan bahwa gereja Advent sekarang telah meninggalkan iman para pionirnya. Tetapi masalahnya adalah video seperti ini biasanya tidak menyampaikan seluruh fakta sejarah. Mereka mengambil potongan kutipan tetapi tidak menjelaskan perkembangan pemahaman Alkitab dalam sejarah Advent. Karena itu dalam pembahasan ini saya akan mencoba melihat 3 hal penting. Apa yang sebenarnya dipercayai oleh para pionir Advent? Dan apa yang diajarkan Alkitab tentang Allah? Dan mengapa gereja Advent akhirnya merumuskan doktrin Tritunggal atau Trinitas? Tujuannya bukan untuk menyerang siapapun, tapi untuk meluruskan fakta secara alkitabiah dan secara jujur berdasarkan sejarah. Nah, para pionir atau perintis pendiri daripada Advent hari ketujuh itu sendiri, misalnya Joseph Bates, James Springer, kemudian istrinya James Springer White, istrinya Ellen White, kemudian John Neville Andrews, adalah orang-orang yang sebenarnya non-trinitarian. Bahkan Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita coba lihat fakta sejarah para pionir Advent yang tidak langsung memahami semua kebenaran. Kenapa? Hal pertama yang perlu kita akui dengan jujur adalah memang dalam sejarah gereja Advent, para pionir tidak langsung memahami semua kebenaran secara lengkap sejak di awalnya. Memang benar bahwa sebagian pionir Advent pada awal mulanya belum menggunakan konsep Trinitas atau Tritunggal seperti yang dirumuskan secara sistematis kemudian. Mengapa demikian? Karena banyak dari mereka berasal dari berbagai latar belakang gereja Protestan yang pada waktu itu menolak konsep Tritunggal atau Trinitas yang dipengaruhi oleh filsafat gereja abad pertengahan. Namun, ada satu fakta penting yang sering diabaikan. Bahwa para pionir Advent tidak pernah menganggap pemahaman mereka adalah bersifat final atau sempurna. Sebaliknya mereka adalah orang-orang yang terus menyelidiki Alkitab ini dengan sungguh-sungguh. Mereka percaya bahwa Roh Kudus akan terus menuntun umat Tuhan untuk memahami firman-Nya dengan lebih jelas. Nah, saudaraku, prinsip ini sendiri diajarkan oleh Yesus. Kalau Anda membaca Yohanes 16 ayat 12 sampai 13, di situ dikatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, maka Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ayat ini menunjukkan bahwa pemahaman umat Tuhan terhadap kebenaran tidak selalu langsung sempurna. Makanya Roh Kuduslah yang memimpin umat Tuhan secara bertahap untuk memahami firman Tuhan dengan lebih dalam lagi. Dalam tulisan Roh Nubuat, dalam bukunya Counsels to Writers and Editors, halaman 35 sampai 37, dikatakan,
tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengambil sikap bahwa tidak ada lagi kebenaran yang akan dinyatakan. Kenyataannya bahwa doktrin-doktrin tertentu telah lama dianggap sebagai kebenaran oleh banyak orang, bukanlah bukti bahwa gagasan itu tidak mungkin salah. Waktu tidak akan membuat kesalahan menjadi kebenaran. Pernyataan ini, saudaraku, mengajarkan sebuah prinsip penting, bahwa umat Tuhan tidak boleh menutup diri terhadap penyelidikan Alkitab. Sebaliknya, Gereja Advent juga dipanggil untuk terus mempelajari firman Tuhan ini dengan kerendahan hati. Dengan kata lain, saudaraku, sejarah Gereja Advent menunjukkan bahwa umat Tuhan selalu bertumbuh dalam pengertian firman Tuhan ini. Karena itu, saudaraku, pemahaman teologi dalam gereja bukanlah tanda kemurtatan. Sebaliknya, itu adalah bahagian dari proses pertumbuhan dalam terang kebenaran Alkitab. Saudaraku, Karena hari ini mereka hanya lihat gereja Advent yang sekarang mengaku sebagai salah satu denominasi Protestan, tapi sebenarnya Advent hari ke-7 itu tidak Protestan, dia bidat. Bahkan di dalam doktrinnya mengenai Alkitab dan penafsirannya, itu mereka lebih mirip seperti gereja Katolik Roma. Jadi Advent hari ke-7 itu dia menggabungkan ajaran bidat dengan ajaran gereja Katolik Roma, khususnya terkait dengan Alkitab dan penafsiran terhadap Alkitab. Alkitab sendiri menyatakan kealahan Kristus. Namun kelompok anti-Trinitarian sering mengatakan bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan. Namun jika kita membaca Alkitab ini dengan jujur, saudaraku, kesimpulan itu tidak sesuai dengan kesaksian kitab suci. Alkitab justru menyatakan dengan sangat jelas bahwa Yesus Kristus memiliki nature kealahan. Perhatikan beberapa ayat berikut, saudaraku. Di layar kaca saudara, dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat ini menunjukkan dua kebenaran sekaligus. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah adalah Allah. Firman itu kemudian menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Makanya dalam Kolose 2 ayat 9 dikatakan, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan Rasul Paulus, saudaraku, tidak mengatakan sebahagian kealahan itu. Ia justru berkata seluruh kepenuhan kealahan berdiam di dalam Kristus. Dan dalam bukunya Ibrani 1 ayat 8 dikatakan, tetapi tentang anak, ia berkata, tahta-Mu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dalam ayat ini jelas sekali bahwa Bapa sendiri menyebut anak sebagai Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan kesaksian Alkitab ini juga yang ditegaskan oleh tulisan Roh Nubuat, dikatakan dalam buku Kerinduan Segala Zaman halaman 530. Di dalam Kristus ada hidup yang asli, tidak dipinjamkan dan tidak berasal dari yang lain. Penjelasan kutipan ini sangat penting secara teologi. Jika hidup Kristus tidak dipinjam dan tidak berasal dari yang lain, maka hidupnya bukan berasal dari ciptaan. Artinya, Kristus memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya sendiri. Hal ini, saudaraku, sejalan dengan kesaksian Yesus sendiri dalam Yohanes pasal ke-5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Karena itu, saudaraku, kesimpulan Alkitab sudah sangat jelas bahwa Yesus bukan sekedar nabi. Yesus
bukan sekedar makhluk ciptaan, tapi Yesus adalah Allah yang kekal yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia dan manusia yang berdosa. Karena waktu kita bilang Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal, kita tahu Roh Kudus adalah roh. Dia tidak punya wujud fisik, tidak punya wujud material. Roh, spiritual entity, entitas spiritual atau spiritual being, keberadaan spiritual. Ellen G. White tidak percaya keberadaan spiritual. Dia percaya keberadaan yang sifatnya korporeal, yang fisik, yang material, yang bisa dilihat. Sesungguhnya saudaraku, Roh Kudus juga adalah oknum pribadi ketiga kealahan. Ada banyak orang mengatakan Roh Kudus hanyalah kuasa atau pengaruh dari Allah. Namun jika kita membaca Alkitab ini dengan sungguh-sungguh saudaraku, kita akan menemukan bahwa Roh Kudus bukan sekedar kuasa. Alkitab menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi kealahan yang hidup, bekerja dalam rencana keselamatan. Mari kita perhatikan kesaksian Alkitab sendiri dari buku Kisah Para Rasul pasal ke-5 ayat 3-4. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa iblis memenuhi hatimu sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Dalam ayat ini jelas sekali kita melihat sesuatu yang sangat terang benderang. Mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Dan ini menunjukkan bahwa Roh Kudus memiliki kealahan. Alkitab juga menunjukkan bahwa Roh Kudus memiliki perasaan dan kehendak yang merupakan sifat seorang pribadi oknum. Makanya dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan, "Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Jadi saudaraku, jika Roh Kudus dapat didukakan, maka ia bukan sekedar kuasa, tapi Roh Kudus adalah oknum pribadi yang hidup. Nah, kesaksian Alkitab ini juga ditegaskan oleh tulisan Roh Nubuat. Evangelism halaman 616. Roh Kudus adalah pribadi, sebab ia bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan dalam pernyataan lain, Roh Nubuat menuliskan begini, ada 3 pribadi yang hidup dari trio yang ada di surga. Dalam nama 3 kuasa besar ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka yang menerima Kristus dengan iman yang hidup dan dibaptiskan. Luar biasa dalam buku Evangelism halaman 615. Saudaraku, pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam rencana keselamatan terdapat 3 oknum kealahan yang bekerja bersama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan hal ini juga sesuai dengan perintah Yesus sendiri dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu saudaraku, berdasarkan kesaksian Alkitab dan Roh Nubuat, Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa. Tetapi Roh Kudus adalah oknum pribadi ketiga kealahan yang hidup, yang bekerja bersama dengan Bapa dan Anak dalam karya keselamatan manusia. Jadi sekarang memang mereka ngaku Trinitarian. Yes, ngaku Trinitarian. Lalu mereka bilang, ya dulu kami semi-Arian, dulu kami Arian, para pendiri kami, para perintis kami adalah orang-orang semi-Arian dan atau orang Arian. Sekarang pertanyaan, kalau pendiri kamu itu Arian, para perintis kamu, orang-orang besar kamu yang kamu hormati sampai sekarang adalah Arian, para bidat. Dan bagaimana ceritanya kamu tidak Arian? Bagaimana ceritanya kamu kamu telah meninggalkan pandangan itu? Nah, saya tidak mengatakan bahwa orang tidak bisa beralih pandangan, bukan itu poin saya. Nah, saudaraku, sekarang mari kita melihat, membedah kesalahan argumen yang terdapat dalam video tersebut.
Terus terang saudaraku, kita harus secara jujur melihat kesalahan secara logika yang sering dipakai dalam video-video seperti ini. Biasanya saudaraku, argumen mereka disusun dengan sangat sederhana, bahkan terlalu sederhana. Mereka berkata, pioner Advent tidak percaya Tritunggal. Gereja Advent sekarang percaya Tritunggal. Maka gereja Advent sekarang ini telah meninggalkan iman para pionir. Terus terang sekilas argumen ini terlihat kuat. Tetapi jika kita melihatnya secara sejarah dan Alkitab, logika ini sebenarnya sangat dangkal. Mengapa saudaraku? Yang pertama, karena sepanjang sejarah umat Tuhan, pemahaman rohani selalu berkembang melalui penyelidikan firman Tuhan. Dan Alkitab sendiri menunjukkan bahwa bahkan murid-murid Yesus pun tidak langsung memahami semua kebenaran sejak awal mulanya. Perhatikan apa yang Yesus katakan kepada mereka dalam Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 26. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Para murid saudaraku telah mengetahui Yesus selama bertahun-tahun. Ketika mereka mendengar pengajarannya, ketika mereka melihat mujizatnya, namun mereka belum memahami sepenuhnya nubuatan tentang Mesias. Mereka tidak mengerti bahwa Mesias harus menderita dan mati di Golgota. Sekarang kita harus bertanya dengan jujur, apakah para murid Yesus dianggap murtad karena pemahaman mereka belum lengkap? Sudah tentu tidak, bukan. Sebaliknya, mereka bertumbuh dalam pengertian ketika Yesus membuka kitab suci kepada mereka. Saudaraku yang kekasih, hari ini juga saya ingin tegaskan bahwa Yesus sendiri telah berkata dalam buku Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 13. "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Prinsip ini sangat penting saudaraku, bahwa Roh Kudus menuntun umat Tuhan kepada kebenaran secara bertahap melalui penyelidikan firman Tuhan ini. Nah, prinsip yang sama juga terlihat dalam sejarah gereja Advent. Para pionir Advent adalah pencari kebenaran Alkitab. Mereka tidak pernah mengklaim bahwa mereka telah memahami semua kebenaran secara sempurna. Sebaliknya, mereka terus mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Karena itu saudaraku, jika pemahaman gereja kemudian menjadi lebih jelas melalui penyelidikan Alkitab dan terang roh nubuat, hal itu bukanlah kemurtadan. Itu adalah pertumbuhan dalam terang kebenaran. Dan Alkitab sendiri menggambarkan proses ini dengan sangat indah. Kalau Anda membuka Amsal 4 ayat 18, di situ dikatakan, "Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari." Dengan kata lain, kebenaran Allah tidak pernah berubah. Namun pengertian manusia terhadap kebenaran itu semakin jelas seiring waktu ketika firman Tuhan diselidiki dengan sungguh-sungguh. Karena itu kesimpulannya bahwa gereja Advent telah murtad hanya karena pemahaman teologinya berkembang adalah kesimpulan yang tidak sesuai dengan prinsip Alkitab maupun sejarah umat Tuhan. Sebaliknya, sejarah menunjukkan bahwa umat Tuhan selalu dipimpin oleh Roh Kudus untuk bertumbuh dalam pemahaman firman-Nya. Kutipan pionir saudaraku
sering disalahgunakan. Maka tidak heran kelompok anti-trinitarian sering mengutip tulisan para pionir tertentu. Mereka biasanya tidak menjelaskan konteks sejarahnya secara jelas. Sebagai contoh, James White memang pernah menolak konsep Tritunggal yang populer pada zamannya. Mengapa? Karena konsep itu sering digambarkan secara filosofi dan tidak alkitabiah. Namun, James White tidak pernah mengatakan bahwa Kristus bukan oknum kedua kealahan. Sebaliknya, banyak tulisan gereja Advent kemudian semakin menegaskan kealahan Kristus. Bahkan setelah tahun 1890-an, tulisan Roh Nubuat semakin jelas menegaskan tentang kealahan Kristus dan kepribadian Roh Kudus. Coba kita lihat sejarah fakta yang jarang diketahui oleh banyak orang. Sehingga akhirnya muncul pertanyaan penting. Apa sebenarnya fakta sejarah yang jarang diketahui oleh sebagian orang tentang perkembangan pemahaman teologi dalam gereja Advent? Ada satu fakta yang sering tidak dijelaskan dalam banyak hal berdiskusi. Pertama, saudaraku, pada tahun 1898, Ellen G. White menulis sebuah buku yang sangat berpengaruh dalam teologi Advent, yaitu buku Kerinduan Segala Zaman, The Desire of Ages. Dalam buku itu terdapat satu pernyataan yang sangat penting mengenai kealahan Kristus. Ia menulis sebagai berikut di halaman 530. Di dalam Kristus ada hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak berasal dari yang lain. Pernyataan ini memiliki arti teologi yang sangat dalam. Kalimat ini menegaskan bahwa hidup Kristus bukan berasal dari makhluk lain, bukan dipinjam dari ciptaan, tetapi bersifat kekal dalam dirinya sendiri. Pernyataan ini, saudaraku, sejalan dengan kesaksian Alkitab dalam Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Apa artinya? Alkitab menyatakan bahwa Kristus memiliki hidup yang kekal dalam dirinya sendiri sebagaimana Bapa. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dengan kata lain, saudaraku, Kristus bukan sekedar makhluk yang diciptakan atau makhluk yang ditinggikan, tetapi ia memiliki kepenuhan kealahan. Nah, saudaraku, seiring waktu, pemahaman tentang kealahan Kristus ini semakin jelas dalam teologi gereja Advent melalui penyelidikan Alkitab dan terang Roh Nubuat. Akhirnya pemahaman tersebut dirumuskan secara sistematis dalam pernyataan iman gereja Advent di tahun 1931. Penting, saudaraku, untuk kita pahami bahwa proses ini bukanlah perubahan iman, melainkan perumusan yang lebih jelas dari kebenaran Alkitab yang telah dipelajari sebelumnya. Alkitab sendiri menggambarkan proses pertumbuhan pengertian ini dengan sangat indah. Kalau saudara membaca Amsal 4 ayat 18 dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Dan ayat ini, saudaraku, menjelaskan sebuah prinsip penting dalam pengalaman umat Tuhan. Kebenaran Allah tidak pernah berubah. Namun, pengertian manusia terhadap kebenaran itu semakin jelas ketika firman Tuhan diselidiki dengan sungguh-sungguh. Karena itu, saudaraku, perkembangan pemahaman teologi dalam gereja Advent bukanlah tanda kemurtatan. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa umat Tuhan terus dipimpin oleh Roh Kudus untuk memahami
firman-Nya dengan lebih dalam dan lebih jelas. Memang saudaraku, terus terang sangat ironi gerakan anti-trinitarian ini. Kelompok ini sering berkata kita harus kembali kepada ajaran para pionir. Sekilas pernyataan ini memang terdengar sangat rohani dan meyakinkan. Namun ada satu hal penting yang sering dilupakan. Jika kita benar-benar ingin mengikuti para pionir Advent, maka kita tidak hanya meniru kesimpulan mereka pada masa awal, tapi kita harus mengikuti metode mereka dalam mencari kebenaran. Apa saja metode para pionir itu? Metode mereka sangat sederhana tapi sangat serius. Mereka menyelidiki Alkitab dengan sungguh-sungguh. Nah, para pionir Advent tidak pernah berkata pemahaman mereka sudah sempurna. Sebaliknya mereka terus mempelajari firman Tuhan dengan kerendahan hati. Itulah sebabnya mereka sering menggunakan prinsip yang sangat terkenal, back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Artinya, inilah sebagai otoritas tertinggi Alkitab ini. Dan Alkitab sendiri menegaskan pentingnya menyelidiki firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, pasal 17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Ayat ini menunjukkan bahwa umat Tuhan dipanggil untuk terus menyelidiki kitab suci, bukan membekukan pemahaman pada satu periode sejarah tertentu. Karena itu saudaraku, mengikuti para pionir Advent bukan berarti kembali ke teologi tahun 1850. Sebaliknya, kita mengikuti para pionir berarti memiliki semangat yang sama seperti mereka. Kerendahan hati untuk belajar, kesediaan untuk menyelidiki Alkitab, dan keberanian menerima terang yang lebih jelas dari firman Tuhan. Prinsip inilah yang ditegaskan oleh Roh Nubuat. Masih banyak pelajaran yang harus kita pelajari, dan masih banyak sekali yang harus kita tinggalkan. Saudara bisa baca dalam buku Counsel to Writers dan Editors halaman 37. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengan kata lain, umat Tuhan dipanggil untuk terus bertumbuh dalam pengertian firman Tuhan. Karena itu, sikap membekukan teologi pada satu masa tertentu justru bertentangan dengan semangat para pionir dan Alkitab yang saya pegang ini. Karena itu, sikap membekukan teologi pada satu masa tertentu justru bertentangan dengan semangat para pionir Advent itu sendiri. Para pionir bukanlah orang yang ingin mempertahankan tradisi manusia. Mereka adalah pencari kebenaran Alkitab. Dan semangat itulah yang seharusnya tetap hidup di dalam gereja sampai hari ini. Hal yang lebih penting, saudaraku, daripada perdebatan, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus menyadari satu hal yang sangat penting. Perdebatan teologi, sekuat apapun argumen yang kita miliki, tidak akan menyelamatkan siapapun. Pengetahuan teologi memang penting, saudaraku. Memahami doktrin yang benar juga penting. Namun keselamatan manusia tidak ditentukan oleh siapa yang paling pandai berdebat. Keselamatan ditentukan oleh hubungan pribadi kita dengan Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri berkata dalam Alkitab ini, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Perhatikan dengan baik di layar kaca Anda. Yesus tidak mengatakan bahwa hidup yang kekal diperoleh dengan memenangkan perdebatan teologi. Yesus mengatakan bahwa hidup yang kekal adalah mengenal Allah
dan mengenal Yesus Kristus. Artinya saudaraku, iman Kristen bukan sekedar pengetahuan intelektual. Iman Kristen adalah hubungan yang hidup dengan Kristus. Rasul Paulus juga menegaskan hal yang sama dalam buku Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Bagi Paulus, hal yang penting berharga bukan posisi, bukan juga pengetahuan, tetapi mengenal Kristus secara pribadi. Karena itulah tujuan iman Kristen, bukan sekedar memenangkan debat atau mempertahankan argumentasi teologi. Tujuan iman Kristen adalah hidup bersama Kristus, berjalan bersama Kristus, dan mengenal Dia setiap hari. Dan saudaraku, ketika kita benar-benar mengenal Kristus, maka iman kita tidak hanya menjadi pengetahuan di pikiran, tapi iman itu akan menjadi pengalaman yang hidup, yang mengubah hati kita dan karakter kita. Saudara yang terkasih, jika kita melihat persoalan ini secara jujur, baik dari Alkitab maupun dari sejarah gereja Advent, maka kita dapat melihat dan menarik beberapa kesimpulan yang sangat jelas. Pertama, saudaraku, sebagai pionir Advent pada masa awal, memang mereka belum memahami sepenuhnya semua aspek doktrin tentang Allah. Tapi mereka adalah pencari kebenaran yang sedang mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika gereja Advent sejak awal berdiri selalu menempatkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Dan karena itu gereja terus mempelajari firman Tuhan dengan serius dan rendah hati. Lalu saudaraku, Alkitab sendiri menyatakan dengan sangat jelas tentang kealahan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam Matius 28:19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang keempat, saudaraku, tulisan Roh Nubuat juga menegaskan bahwa dalam karya keselamatan terdapat 3 pribadi kealahan yang bekerja bersama bagi keselamatan manusia. Karena itu, tuduhan bahwa gereja Advent telah meninggalkan iman para pionir sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat, baik secara sejarah maupun secara alkitabiah. Namun, akhirnya saudaraku yang kekasih, yang ingin saudara harus pertanyakan jauh lebih penting daripada perdebatan ini, bukan siapa yang memenangkan debat teologi, melainkan saudara tanyakan, apakah Anda sungguh-sungguh mengenali Yesus Kristus? Sebab Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kiranya Roh Kudus, saudaraku, menuntun kita semua kepada kebenaran firman Tuhan, dan kiranya iman kita tidak hanya berhenti pada perdebatan doktrin, tapi membawa kita untuk hidup lebih dekat kepada Kristus setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian.